Setiap orang memiliki traumanya sendiri-sendiri. Disclaimer. Sebelum kita memulai cerita ini, buat kamu-kamu yang tinggalnya mungkin ada di perkampungan di pinggir kota, yang mengharuskan jika kalian baru pergi dari mana-mana, untuk pulang ke rumah kalian lewat banyak jemuran, untuk skip saja video ini. Karena di cerita kali ini, ada sebuah cerita yang membuat kalian mungkin saja nggak berani pulang malam sendirian setelah kalian mendengarkan cerita saya. Saat banyak orang takut lewat kuburan sendirian, saat banyak orang takut lewat rumah kosong, rumah tua, rumah tak berpenghuni, atau mungkin ladang kebun kosong yang mungkin ladang nggak terawat, itu sepertinya sudah biasa. Tetapi beda dengan Mirna, dia memiliki trauma yang lain daripada yang lain. Dia trauma lewat jemuran malam-malam, bukan tanpa alasan. Kaitannya dengan cerita ini. Selamat datang di Diary Papa Rumpita, dan inilah ceritanya. Mirna adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Dia baru saja lulus SMA. Dia memutuskan untuk tidak berkuliah karena memang kondisi keluarganya yang nggak memungkinkan. Kondisi keluarganya yang sederhana tidak mungkin untuk membiayai kuliahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah mall di pinggiran kota Bekasi. Mallnya tidak terlalu besar, tapi di sana banyak sekali memperkerjakan SPG-SPG seumuran Mirna. Dan Mirna pun bekerja di salah satu counter yang ada di sana. Mungkin kalian bertanya-tanya, kemana orang tuanya Mirna? Ibunya ada, tapi ayahnya sudah lama sekali meninggal. Waktu Mirna masih berusia 9 tahun, kelas 3 SD, ayahnya berpulang. Dan sejak saat itu, ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sebagai tukang cuci serabutan. Maksudnya serabutan di sini yang pagi berangkat nyuci di rumah orang, siangnya pulang. Atau siangnya pindah ke rumah lain untuk nyuci lagi. Ya namanya juga tukang cuci serabutan. Jadi ibunya Mirna ini nggak netap untuk kerja hanya di satu rumah aja. Jadi ada beberapa rumah yang dia pegang cuciannya. Penghasilan dari ibu Mirna yang minim sekali, ini membuat kehidupan keluarga Mirna itu sangat-sangat sederhana. Apalagi Mirna juga memiliki adik yang usianya terpaut 2 tahun lebih muda daripada si Mirna. Jadi saat ayahnya meninggal, Mirna berusia 9 tahun, adiknya berusia 7 tahun. Hari ini Mirna berusia 19 tahun, jadi adiknya masih kelas 1 SMA berusia 17 tahun. Biaya sekolah mereka dari mana? Tentunya dari penghasilan ibunya mencuci baju dari beberapa rumah dikumpulin dan mereka akhirnya bisa bersekolah sampai Mirna selesai. Tapi adiknya belum selesai. Berangkat dari situ Mirna berpikir, nggak mungkin nih kalau aku kuliah. Aku mending kerja aja, bantu ibu untuk membiayai sekolah adikku. Sebentar lagi lulus. Syukur-syukur adikku bisa kuliah. Biarin aja aku nggak kuliah. Dalam sepengetahuan ibunya, Mirna juga sudah memiliki seorang kekasih, namanya Ar-Rahman. Cakep ya namanya. Ar-Rahman adalah seorang kekasih yang cukup bertanggung jawab. Anaknya sopan, tampan, dan dia juga bekerja di mall yang sama seperti Mirna. Tapi beda toko. Kalau Mirna bekerja dan berjualan di toko makanan, kalau pacarnya Mirna, si Ar-Rahman ini, bekerja di counter handphone. Mereka sudah lama berpacaran, sejak Mirna kelas 1 SMA. Ya kurang lebihnya 3 tahun. Setiap hari, Mirna ini diantar dan dijemput oleh pacarnya ini, si Ar-Rahman. Saat pagi berangkat kerja atau pas siang hari, kalau dia pas masuk siang dia berangkat kerja, Ar-Rahman selalu menjemput Mirna. Kemudian malam harinya atau siang atau sore harinya saat Mirna pulang, Ar-Rahman selalu mengantarkannya pulang. Tapi nggak bisa sampai di depan rumah ya. Kenapa nggak bisa? Apa dimarahi sama ibunya? Enggak, sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi rumah Mirna ini tuh masuk gang-gang sempit yang nggak bisa dan nggak memungkinkan untuk motornya Ar-Rahman itu masuk sampai ke depan rumahnya Mirna banget. Jadi Mirna hanya diturunkan di pinggir jalan atau di depan kontrakan, terus Mirna jalan ke dalam. Nah, untuk jalan ke dalam ini, dia melalui gang-gang kecil, gang-gang sempit, rumah-rumah orang, di mana di sana juga banyak sekali terdapat jemuran-jemuran tetangganya Mirna. Dan jangan kalian pikir kontrakannya itu cuman kecil, kontrakannya itu besar. Jadi Mirna berjalan kaki dari jalan raya sampai ke rumahnya dia itu kurang lebihnya 300 meter. Ya cukup capek ya, apalagi setelah Mirna bekerja hampir seharian. Jadi, si Mirna ini memiliki pandangan yang lebih. Mirna bisa melihat barang-barang halus atau hantu atau makhluk halus lah ya nyebutnya di sini. Kata ibunya, karena ini keturunan dari ayahnya. Ayahnya dulu memiliki kemampuan lebih, kemampuan khusus untuk mengobati orang-orang. Ayahnya dapat kemampuan itu dari kakeknya Mirna. Jadi turun-temurun. Dan kemungkinan besar kemampuan Mirna dengan kemampuan mata batinnya ini juga didapat dari garis keturunan dari ayahnya. Mirna merasa sedari kecil dia itu sangat sensitif dan bisa melihat makhluk-makhluk halus. Apalagi setelah dia menginjak remaja dan dia sudah datang bulan, mohon maaf,
Dia seringkali melihat makhluk-makhluk halus dengan penampakan dari yang remang-remang, dari yang setengah jelas, sampai sangat-sangat jelas. Dan biasanya Mirna ini jauh lebih sensitif saat dia datang bulan. Teman-temannya Mirna sudah banyak yang tahu tentang hal ini. Dan Mirna pun sebenarnya juga udah nggak masalah. Udah terlalu biasa ngelihat hantu sedari dia kecil sampai dia remaja ini. Tapi dalam cerita kali ini, Mirna benar-benar shock dan sampai-sampai dia memiliki trauma tersendiri lewat jemuran, apalagi malam-malam. Di lingkungan tempat dia tinggal, Mirna ini memiliki teman kecil yang bisa dibilang sahabat. Namanya Siti. Hanya saja Siti ini nggak seberuntung Mirna. Kalau Mirna perawakannya tinggi, putih, langsing, cantik. Kalau Siti ini agak-agak gemuk, berisi, dan kulitnya juga nggak sebersih Mirna. Mereka seumuran, sama-sama dari keluarga yang sederhana. Tapi Siti nggak bisa kerja jadi SPG di mall karena dinilai kurang cantik, penampilannya kurang menarik. Akhirnya selepas mereka lulus dari SMU, Siti memutuskan untuk bekerja di rumah orang sama seperti ibunya Mirna, tapi bukan sebagai tukang cuci. Dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Memang Siti sedari kecil dinilai sebagai anak yang sedikit apik lah kalau dibandingkan teman-teman sepantarannya seperti Mirna. Siti tinggal di kontrakan yang dekat sama kontrakannya Mirna. Jaraknya kurang lebihnya 200 meteran lah. Jadi kalau Mirna pulang kerja atau berangkat kerja, ini rutenya nih dari jalan raya ngelewatin rumahnya Siti dulu, baru sampai ke komplek kontrakannya Mirna. Jadi bisa dipastikan, hampir setiap hari Mirna pergi dan pulang kerja itu selalu lewat depan rumah sahabatnya si Siti ini. Sedihnya, belakangan ini mungkin karena terlalu lelah, Siti ini sering sekali jatuh sakit. Wajahnya pucat, kulitnya pucat, dan entah kenapa banyak orang yang mengira Siti ini sakit kuning. Karena pucatnya beda. Banyak orang mengira Siti sakit karena dia terlalu ketat dietnya. Saking pengen langsingnya, dia itu mengkonsumsi sebuah obat diet dan dia juga sangat menjaga makannya. Padahal aktivitasnya dia itu kan capek banget ya. Kalian bisa bayangkan, setiap pagi dia pergi ke rumah orang, nanti siang dia pindah ke rumah orang lainnya lagi untuk membersihkan rumah yang berbeda lagi. Dan itu setiap hari, nggak ada hari libur. 7 hari dalam seminggu dia bekerja seperti itu terus-menerus. Menurut orang tuanya Siti, dia itu nggak seharusnya diet. Buat apa sih? Toh juga kalau kamu jadi tukang bersih-bersih nggak perlu langsing juga kan? Tapi namanya remaja, kan dia pengen juga ya punya badan langsing sama seperti teman-temannya. Kadang suka dikatain, kulkas 2 pintu ya. Kalau Mirna ini masih bisa dibilang enak. Dia kerja di mall. Dan kalau pulang, bajunya sudah ada yang nyuciin. Siapa? Ya mamanya. Entah kenapa Mirna ini sedikit manja. Dalam hal mencuci baju, dia nggak bisa bersih. Akhirnya mamanya bilang, udahlah Mirna, kamu taruh aja baju kamu di cucian kotor, nanti biar mama aja yang cuciin. Sementara Siti tidak seberuntung itu. Walaupun dia sudah capek kerja dari pagi sampai sore, atau bahkan kadang-kadang sampai malam, Siti pulang kerja selalu nyuci sendiri. Sering kali saat malam Mirna pulang kerja dan melintas di depan rumah Siti, Siti sedang jemur baju. Dan biasanya dia cuma negur aja, Siti, abis nyuci ya? Iya dong, emang elu, enak banget dicuci sama mama lu. Hari itu Mirna mendapatkan shift siang. Begitu juga Ar-Rahman, pacarnya yang selalu saja menyesuaikan jam kerjanya. Sengaja nih supaya bisa dan memudahkan antar jemput Mirna. Jamnya sama. Pokoknya kalau Mirna ini masuk siang, Ar-Rahman juga berusaha minta jadwal masuk siang ke bosnya. Mirna masuk pagi, Ar-Rahman juga pengennya masuk pagi. Pokoknya mereka biar barengan terus. Sebenarnya ini bagus ya untuk Mirna dan orang tuanya Mirna juga nggak masalah. Nah hari itu Mirna mendapatkan shift siang yang mengharuskan dia pulang jam 10 malam. Biasanya sampai di jalan raya depan kontrakannya Mirna itu. Biasanya jam setengah 11 atau bisa jadi jam 11 kalau mereka mampir-mampir dulu untuk ngopi. Singkat cerita malam itu dia sampai di jalan raya diturunkan Ar-Rahman pacarnya itu sekitar jam 11 malam. Mirna turun dari sepeda motor mengucapkan terima kasih dan setelah mengucapkan terima kasih ke Ar-Rahman, dia berjalan menelusuri kontrakan demi kontrakan, gang demi gang. Beberapa ratus meter setelahnya, dia melintasi rumah sahabatnya Siti. Seperti biasa, dia melihat Siti sedang menjemur pakaian. Dan Mirna negur, udah baik kan loh? Karena memang beberapa hari ini Mirna mendengar kalau Siti sedang sakit. Tapi malam itu kenapa Mirna melihat Siti menjemur pakaian malam-malam? Katanya lagi sakit, bukannya istirahat, kata si Mirna. Tapi anehnya di situ Siti tidak menyahut sedikit pun. Karena Mirna juga sudah merasakan badannya ini sangat lelah setelah bekerja, akhirnya dia lanjut aja dia pergi ngeloyor. Ngeloyor itu maksudnya ya udah dibiarin aja temennya nggak jawab. Dia pulang sampai di rumah, dia bilang tuh sama ibunya, Ma tadi aku ngelihat Siti lagi jemur baju, katanya sakit, kok dia cuci baju malam-malam? Mamanya cuman menyahut, ya mungkin karena nggak ada pilihan lain lah Mir, emang kamu kalau nyuci baju nggak bisa bersih. Kalau Siti, kalau dia nggak mau nyuci baju, kan mamanya juga nggak mau nyuciin bajunya dia. Sebenarnya Mirna ada kasihannya nih sama sahabatnya yang namanya Siti ini.
dia sampai pucat gitu. Mungkin karena kecapean kerja, sampai di rumah masih harus nyuci bajunya sendiri. Tapi bagaimana lagi? Mau ditolongin untuk kerja jadi SPG di mall, juga anaknya sebenarnya ogah-ogahan, nggak pede, dan gajinya nggak bisa setinggi dia juga. Karena secara penampilan tidak semenarik Mirna kan. Jadi kemungkinan dia dapat counter-counter yang gajinya cuma kecil. Jadi yang mending Siti jadi tukang bersih-bersih rumah aja. Kalau udah di total-total tuh, penghasilan per bulannya itu lebih tinggi daripada dia harus bekerja di mall. Esokan paginya kira-kira jam 6 pagi, rumah Mirna diketok. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena Mirna yang bangun terlebih dahulu, akhirnya Mirna pun membukakan pintunya. Oh, ibu, kenapa bu? Ternyata tetangganya dia. Udah denger belum? Teman kamu, Siti, dia meninggal. Mendengar kabar sahabatnya ini meninggal, dia langsung kaget kan. Oh ya bu, tadi malam juga aku ngeliat dia jemur baju malam-malam. Gak tega singgahnya bu, udah pucet banget. Padahal kan dia sakitnya sudah berhari-hari ya bu. Hah, tadi malam? Tetangganya kaget. Tadi malam jam berapa Mirna? Jangan aneh-aneh kamu, yang bener kamu. Katanya Ibu Romlah. Bu Romlah kaget mendengar cerita Mirna kalau semalam dia melihat Siti menjemur baju malam-malam jam setengah 11. Ya Mirna bilang jam 11 malam lah kira-kira setengah 11 atau jam 11. Pokoknya pas aku pulang kerja bu. Loh kamu nggak tahu emangnya? Kan Siti udah nggak di rumah beberapa hari. Setelah dia sakit dan dirawat di rumah beberapa hari doang, itu dia itu udah nggak sanggup dan dilarikan ke rumah sakit. Semalam itu dia meninggal di sana. Orang tetangga-tetangga di sini juga udah pada tahu sebagian tadi malam saat dia meninggal jam 9 malam. Jam 9 malam guys. Loh masa sih jam 9 malam dia sudah meninggal? Tapi bener loh bu, saya ngeliat Siti jemur baju jam setengah 11 malam. Hari itu Mirna tidak bekerja. Dia bilang sama Ar-Rahman kalau dia tidak bekerja. Sahabatnya Siti meninggal dunia. Dia pun ikut sibuk di rumahnya Siti. Secara mereka ini kan sahabatan dari kecil kan. Dia sibuk untuk mengurus tamu-tamu yang takziah atau ngelayat dan mempersiapkan segala perlengkapannya untuk pemakamannya Siti. Keesokan harinya baru dia pergi bekerja. Dan lagi-lagi Mirna mendapatkan shift sore dan mengharuskan dia bekerja sampai malam. Kali ini dia pulang larut malam karena Mirna sama Ar-Rahman memutuskan untuk nongkrong sebentar sekedar makan malam di warung ayam penyet kesukaan mereka. Dekat mall tempat mereka bekerja itu ada warung ayam penyet cabai hijau yang enak banget. Mereka suka nongkrong di situ. Semua yang bekerja di mall itu biasanya sukanya nongkrongnya di situ karena murah dan enak banget katanya. Singkat cerita, sampailah Mirna di gerbang kontrakannya dia di pinggir jalan diturunkan Ar-Rahman jam setengah 12 malam. Sedikit kemalaman daripada biasanya. Dia berjalan beberapa ratus meter untuk mencapai rumahnya dia. Tapi saat melintas rumahnya Siti, dia melihat ada sekelebat bayangan di jemuran baju. Oh, sepertinya aku kenal bayangan ini. Pas dia tegesin, oh alhamdulillah nggak ada siapa-siapa. Tadi kayaknya aku ngelihat seolah-olah ada Siti yang lagi jemur baju. Mungkin aku masih kangen dan belum rela aja dia pergi, pikirnya Mirna. Tapi pas dia balik badan dan ingin melanjutkan jalan kaki ke rumahnya dia kembali melihat dari sudut matanya. Dia seolah-olah melihat ada sosok Siti yang sedang menjemur baju. Spontan dia melihat ke arah kanan dan lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Dia hanya melihat ada satu jemuran saja yang tergantung di sana. Bentuknya sih dari jauh kayak daster warnanya putih. Ada motifnya bunga-bunga. Tapi kok ada yang aneh dari jemuran ini? Biasanya kalau jemuran kan ini talinya, jemurannya kegantung di bawah. Tapi ini agak berbeda. Ini jemuran, kok bajunya itu kayak melongkap ke atas. Mirna berpikir, oh mungkin itu jemuran yang ketiup angin, jadi posisinya agak beda. Tapi nyangkut apa ya? Pikirnya Mirna agak-agak heran juga. Tapi pas dia tegesin, ternyata yang dilihat sama Mirna itu bukan jemuran yang lagi ketiup angin. Tapi dia melihat ada sosok gadis muda yang berdiri tepat di atas jemuran. Memakai sebuah daster berwarna putih bermotif kembang-kembang. Dan Mirna tahu betul, daster itu adalah daster milik sahabatnya, Siti. Dengan sedikit ragu-ragu, Mirna mengucek-ngucek matanya. Dia melangkah mendekat selangkah, dua langkah. Saat langkah ketiga, dia menyadari bahwa itu adalah betul-betul sosok Siti, sahabatnya yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Sosok Siti ini dengan kulit pucat, berdiri tegak di atas jemurannya memakai daster tadi. Mirna kaget langsung berlari ke arah rumahnya dia. Dia ketuk-ketuk rumahnya karena memang sudah ditutup karena terlalu malam. Tapi syukur alhamdulillahnya pada akhirnya mamanya membukakan pintu. Ada apa? Ada apa kamu buru-buru? Pulangnya malam banget sih kali ini. Iya mah, maaf tadi kami nongkrong terlalu malam. Kita nongkrong di ayam penyet cabai hijau kayak biasanya. Terus kenapa kamu ketok pintu udah kayak gitu kayak orang mau ngerampok aja? Kata mamanya Mirna. Ma, aku ngeliat Siti. Aku ngeliat Siti di jemuran. Ah, kamu ada-ada aja, kata mamanya. Betul, mah. Dia pakai daster warna putih kembang-kembang yang biasa dia pakai itu. Itu daster yang terakhir kali aku lihat waktu Siti menjemur baju malam-malam. Malam itu kalau menurut urutan jamnya, kata Bu Romlah, harusnya Siti sudah meninggal, mah. Dan sejak saat itu Mirna selalu saja ketakutan kalau harus pulang shift malam.
Apalagi mau nggak mau, dia harus berjalan kaki, melewati gang sempit, minim penerangan listrik, apalagi lewat di depan jemuran rumah Siti. Dia takut kalau sahabatnya itu nongol lagi. Mungkin sahabatnya masih kangen kali sama dia. Jadi gimana teman-teman? Kalau kalian jadi Mirna, apakah kalian pun merasakan ketakutan yang sama? Atau mungkin kalian malah bahagia bisa bertemu sahabat kalian, walaupun cuma sesaat dan dalam wujud yang sedikit menyeramkan? Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semakin viral.